Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel dapur Ibu Bafi. Di video kali ini Ibu Bafi mau membuat masakan yang sederhana tapi disukai banyak orang. Rasanya yang enak dan akan bertambah nikmatnya saat masakan ini dinikmati keesokan harinya. Yap, gulai nangka adalah menu masakan kali ini. Ditambah tulang daging sapi, tentunya akan menambah sensasi kelezatan tersendiri. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung ke proses pembuatannya. Di sini Ibu Bafi sudah menyiapkan nangka mudanya sebanyak 2 kg. Banyak sekali pastinya karena memang ini memasak untuk disajikan para personil grup musik Yogini dalam rangka memeriahkan kemerdekaan. Berikutnya Ibu Bafi juga sudah menyiapkan tulang daging sapi sebanyak 2 kg. Jadi ini nanti kita campur dengan gulai nangkanya ya. Pertama kita rebus dulu tulang daging sapinya, dan jangan lupa perebusannya lemak-lemak yang ada di atasnya itu kita buang ya. Selain untuk menjaga kesegaran agar sayurnya menjadi enak, juga tentunya ini akan mengurangi kadar asam urat ya. Jadi ini penting sekali untuk kita buang lemak-lemak yang ada di atasnya. Ini juga proses dalam kita membuang lemak-lemaknya tidak cukup sekali ini saja ya, karena memang nanti akan muncul lagi dan kita akan buang lagi sampai benar-benar bersih dari lemak-lemaknya. Berikutnya setelah ini selesai ya dan empuk, lalu kita campurkan nangkanya ya, nangka mudanya dicampurkan dengan tulang daging yang sudah empuk tadi. Kita rebus sebentar. Jadi sambil nunggu proses pengempukannya, kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Dan kali ini kita sudah siapkan semua bumbunya, yakni cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, serai, kemiri, kemudian pala ya, daun jeruk, daun salam. Terus ini Bu Bafi memakai ketumbar bubuk dan kunyit bubuk. Dan ini cabai nanti untuk mempercantik tampilan sayurnya. Dan ini ada lada ya. Dan jangan lupa ini ada bumbu lengkap, namanya bumbu kepala sapi. Yang ingin praktis, tidak mau ribet, pakai bumbu kepala sapi ini karena di dalamnya sudah semua bumbu sudah masuk ya. Dan semua bumbu ini kita haluskan ya. Kebetulan tidak Ibu Bafi rekod ini di blender semuanya. Dan langsung saja hasil blenderannya kita tumis sampai matang dan harum tentunya. Ini benar-benar matang ya, supaya tidak langu nanti sayurnya. Terus kita masak, kita masukkan lagi daun-daunannya, daun jeruk, daun salam, ini agar menambah harumnya masakan. Kemudian jangan lupa tadi yang bumbu kepala sapinya itu kita masukkan ya, kurang lebih ini 2 sendok makan lah ya. Jadi tergantung banyaknya yang kita masak, jadi dikira-kira saja ya. Lanjut kita tumis lagi, dan untuk
agar lebih tanak lagi, kita masukkan air ya secukupnya ya. Jadi ini benar-benar tanak dalam memasaknya. Dirasa sudah cukup, sudah tanak, kita bisa masukkan ke rebusan tulang dagingnya dan nangka mudanya. Nah ini jadi kita ungkep ya dengan bumbunya tadi supaya meresap sebelum dituangkan santannya. Nah kita aduk dulu sebentar dan kita diamkan supaya bumbu meresap. Berikutnya setelah dirasa sudah cukup meresap, kita tuangkan santannya. Di sini Ibu Bavi beri santan 2 literan ya. Jadi 2 liter sudah dirasa sudah cukup ya untuk ukuran 2 kilo tulang daging dan nangka mudanya. Ini kita aduk lagi dan kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya. Dirasa sudah mendidih, kita mulai perbumbuannya. Nah, jadi di sini pertama Ibu Bavi beri 1 sendok makan garam ya, dan 3 sendok makan gula pasir. Jangan lupa diberi penyedap, terus sasa jikalau yang suka sasa ya. Kita aduk lagi. Nah, kita tes rasa. Kalau masih kurang asin ya kita tambah garam, gitu saja ya ibu-ibu ya. Jadi memang ini tidak bisa jadi patokan untuk tambah garam gulanya. Jangan lupa cabai yang tadi kita siapkan kita masukkan. Jadi ini menambah cantiknya tampilan masakan, supaya yang suka pedas ada krenyes-krenyes dari cabenya, yang nggak suka pedas bisa disisihkan begitu. Oke, ini sudah matang dan dites rasa, insya Allah sudah cukup dan selesai. Kita beralih ke masakan berikutnya. Di sini Ibu Bavi sudah menyiapkan ikan nasi nilanya ya. Ini jumlahnya sebanyak 3/4 ya, jadi sekilonya kurang 250 gram. Setelah dicuci bersih, kita goreng. Nah, di sini Ibu Bavi dalam menggoreng ditaburin tepung ya terlebih dahulu supaya tidak muncrat-muncrat. Terus nanti hasil gorengannya juga akan lebih crispy dan terlihat juga lebih cantik daripada tidak ditaburi tepung. Kita goreng semuanya sampai selesai ya. Setelah selesai semuanya kita sisihkan dan kita langsung ke proses memasaknya. Dalam wajan yang sudah diberi minyak dan sudah panas, kita masukkan bawang putih, bawang merah yang sudah diiris tipis ya. Ini semua bumbu memang kita iris semua. Lalu kita tumis sebentar, dirasa sudah harum, kita masukkan bawang bombay. Di sini Ibu Bavi memakai setengah ya dari bawang bombay yang besar, diiris tipis, lalu kita tumis berbarengan dengan bawang merah, bawang putihnya. Nah, sesudah dirasa sudah harum, lalu kita masukkan cabai hijau ya. Yang ini kita mix dengan cabai merah sedikit. Terus tomatnya, ini Ibu Bavi memakai 2 ya, ukuran besar-besar karena memang ini ikan nasi nilannya lumayan banyak. Jadi cabenya juga harus banyak tentunya.
Nah, ini ditumis sampai sedikit layu, baru kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita masukkan 1 sendok teh garam, kemudian diberi gula pasirnya 3 sendok teh ya. Di sini perbandingannya lumayan jauh karena memang yang kita masak ikan asin sudah asin, dan nantinya juga bumbu akan ditambah bumbu-bumbu yang itu juga sudah punya cita rasa asin juga. Jadi gampang kalau urusan asin, nanti kita tambah lagi kalau diperlukan. Jadi kita tambahkan saus tiram, ini kurang lebih 1 sendok makan ya. Kita aduk dulu sebentar. Berikutnya kita tambahkan lagi kecap asin 1 sendok makan juga. Kita aduk dan diberi air sedikit ya, jadi agar lebih tanak. Beri air sedikit, kita aduk, dan setelah itu kita ini ibu beri sasa ya, dan sudah cukup. Kita masukkan ikan asinnya dan diaduk-aduk semua sampai benar-benar ikan asinnya meresap. Sudah kebayang bukan? Ikan asin dipadukan dengan gulai nangka, dan ini memang dirasa yang paling cocok lauk gulai nangka dengan ikan asin. Nah, ini sudah matang ya ibu-ibu, tinggal disajikan dan kita akan beralih ke masakan berikutnya. Dalam wajan kita siapkan minyak yang sudah dipanaskan, kemudian bawang putih, bawang merah yang sudah diiris tipis, kita tumis. Sama prosesnya seperti kita menumis yang tadi ya, karena memang ini sama-sama cabai hijau. Jadi bahan-bahannya juga sama persis ya. Ini kita tumis sampai harum. Lalu kita masukkan bawang bombaynya. Ini bawang bombay separuh dari yang kita pakai untuk ikan asin tadi ya. Lalu kita masukkan daun salam, ini lengkuas ya, kemudian cabai hijau, di mix cabai merah sedikit, dan diberi tomat yang diiris-iris. Kita tumis sampai sedikit layu. Lalu kita masukkan ini irisan daging ya, daging yang sudah direbus, udah empuk, kita iris tipis-tipis. Nah, kita aduk rata semuanya. Baru setelah itu kita masukkan garam 2 sendok teh, kemudian gula pasir 3 sendok teh. Kita aduk dulu sebentar ya, agar tercampur rata dulu. Setelah itu kita masukkan saus tiramnya, ini lumayan banyak ya, jadi 1,5 sendok makan lah ya. Kemudian kecap asin 1 sendok makan. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan kecap manisnya, ini kurang lebih 2 sendok makan ya. Karena yang diharapkan rasa masakan ini adalah pedas, manis, dan asinnya berasa. Jadi semua rasa ada di sini. Oke, tinggal kita beri bumbu-bumbunya. Ini kaldu bubuk, kita masukkan air secukupnya ya, agar tercampur dengan rata semuanya, tanak menjadi satu. Dan ini sudah matang ya, boleh kita sisihkan. Mohon maaf ibu-ibu semua, karena ini memang masak siang dan acara malam, jadi belum sempat ibu plating ya.
Jadi hanya tumis daging cabai hijau saja ini yang sempat ibu plating, yang lainnya belum, tapi insya Allah rasanya semuanya tidak diragukan lagi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.